Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Kita manfaatkan agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbahagia masih bisa diperjumpakan seperti ini. Insya Allah ini karunia yang besar, yang hanya sedikit orang yang mendapatkan rahmat yang demikian. Insya Allah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Kemarin itu pembahasan tentang asbahna nggih, Mas nggih. Seperti yang di Miftahul. Yang di sini? Oh, yang ada itu nggih. Baik, saya teruskan sedikit tentang masalah la ilaha illallah nggih. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsayna. Sama bacaannya. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulkulillah, kalau sore amsayna wa amsal mulkulillah. Gitu. Semua dibedakan, asbahna itu pagi, amsayna itu sore. Kalau asbahna itu pagi ini kami masuk waktu pagi, kalau amsayna sore ini saya masuk waktu sore. Gitu. Nah, kemarin sudah saya bahas di Miftahul sebenarnya ini, kalau Mas ini sebagian sudah dengar insya Allah. Kata-kata asbahna itu artinya kami masuk waktu pagi. Nah, ini kesyukuran, kesyukuran yang sangat besar. Kita bisa masuk waktu pagi seperti sekarang ini. Kan tadi malam banyak yang dicabut nyawanya tuh. Nah, tadi malam itu banyak banget yang dicabut nyawanya tuh. Dalam hitungan detik, setiap detik itu ada orang meninggal dunia. Setiap detik ada orang lahir, setiap detik ada orang meninggal dunia. Maka detik-detik ini tadi banyak yang meninggal. Kita di statistik dunia itu begitu banyak. Dan kita dipilih masih masuk waktu pagi, alhamdulillah. Saya sampaikan beberapa kalimat dari orang-orang terdahulu, ya, para salafus soleh menyampaikan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Tazawwad, berbekalah dengan takwa. Fa innaka, sesungguhnya kalian la tadri, enggak ngerti. Sesungguhnya kalian semua enggak ngerti. Idza jannal lail hal ta'isu ilal fajri. Jikalau telah datang waktu malam, apakah kita akan sampai waktu pagi atau tidak? Betul tuh? Betul bukan? Kan banyak orang yang tidur malam terus bablas. Banyak keluarga besar saya banyak begitu itu. Mbah kakung saya itu begitu. Tidur malam, bangunin subuh, sudah enggak ada. Ibu saya tidur sebentar, pada asar biasanya nggak pernah sare, tiba-tiba sare, sedo. Jadi kita nggak tahu. Makanya dikatakan di sini oleh Rasulullah, oleh para salafus soleh, tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri. Berbekalah dengan takwa. Takwa kita tahu nggih. Berusaha melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan setiap waktu, berarti itu. Setiap waktu loh ini. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti setiap waktu agar kita beruntung itu berbekal dengan takwa. Ini penting banget ini kalimat ini. Ini penting banget karena kita nggak tahu akan sampai waktu pagi atau tidak. Maka pastikan setiap waktu kita berbekal dengan takwa. Kemudian ini seiring dengan surah Al-Baqarah ayat ke-197. Al-Baqarah 197. Itu di situ cerita tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Akhir dari ayatnya adalah watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Bertakwalah karena sesungguhnya takwa itu sebaik-baik bekal. Di situ dikatakan tentang haji. Di dalam ayat ini kisah tentang haji. Karena Pak, haji itu ibadah besar. Ya, dengan ngumpulin uang,
ngumpulin tenaga, mengeluarkan waktu. Kalau nggak bertakwa tuh nggak manfaat tuh hajinya. Istilahnya haji yang mabruroh, ya kan? Kalau jenengan nggak bertakwa di dalam haji, maka hajinya nggak berguna. Di awal ayat dikatakan al-haju asyhurum ma'lumat. Haji itu ditentukan waktunya. Dan ketika haji kita dilarang fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Jangan berbuat rofas. Rofas itu kata-kata kotor. Fusuk itu juga yang nggak baik intinya lah. Jidal itu bertengkar, omong-omongan bertengkar, gara-gara misalnya ada soal apa terus bertengkar di sana. Rapena ati itu nanti nggak manfaat tuh hajinya tuh. Makanya tanpa bekal takwa bahkan haji yang besar sekalipun itu hilang tuh, nggak dapat pahala. Istilahnya hajinya nggak mabrur. Makanya di awal dikatakan haji itu waktu yang ditentukan. Ketika haji nggak boleh fusuk, nggak boleh rofas, nggak boleh jidal. Kemudian berbekalah dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah ini ayat ini itu digunakan untuk keseluruhan. Jadi dalam ayat Al-Quran itu banyak yang sifatnya khusus dibawa ke am. Khosoh itu bisa bermanfaat sebagai dalil am. Khosoh itu khusus, am itu umum. Jadi kalau dikatakan di sini adalah bekal haji yang terbaik adalah takwa, maka sebaik-baik bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah takwa. Maka di sini dikatakan tazawwad minat takwa, berbekalah dengan takwa. Fa innaka sesungguhnya engkau la tadri tidak mengetahui ya. Jikalau datang waktu malam hal ta'isu ilal fajri. Jikalau datang waktu malam apakah engkau akan sampai waktu pagi. Seperti sekarang berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya ketika datang fajar engkau tidak tahu apakah akan sampai nanti sore. Paham gitu? Jadi buat kita yang sudah ngaji itu pokoknya detik demi detik itu isinya amal soleh. Eman-eman banget loh kalau kita udah ngaji itu. Kadang-kadang mau berbuat yang nggak manfaat, tapi eman-eman banget. Setidaknya terjadi sama saya. Misalnya mau nonton apa yang nggak manfaat, berbekal takwa kok. Akhirnya nggak jadi. Misalnya contoh sekarang yang lagi rame kan Sambo itu. Ya kan kadang-kadang kan muncul terus tuh kalau kita lagi belajar apa tahu-tahu muncul itu lagi, muncul itu lagi. Kalau kita klik, kalau ingat ini langsung pindahlah nggak mau lah. Eman-eman 5 menit, eman-eman 10 menit gitu. Ya kan? Itu berbekal dengan takwa itu. Kenapa? Kita bersyukur kepada Allah. Asbahna, ya Allah saya masuk waktu pagi ini. Masuk waktu pagi berarti kan sudah masih hidup kita. Ini apa? Ini apa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak hidup lagi sekarang. Ini penting banget ini. Makanya seperti saya bilang kemarin ke majelis ikut bahwa seseorang yang sadar ini baru ngomong asbahna aja udah merbusmili biasanya. Dan saya sering seperti itu. Kalau pas sendirian gitu ngomong asbahna atau amsayna saja sudah berhentes gitu merasa ya Allah iya ya gitu. Orang-orang yang seperti ini nanti akan lembut hatinya. Sebagaimana sering saya ulang, hanya karena minum aja kita bisa bersyukur banget loh. Hanya karena minum. Ini langsung dikasih suruh minum. Gerok. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sederhana. Saya sempat ceritakan sederhana. Saya minum itu kan beli kalau di sana di tempat saya tuh, karena nggak bisa pakai air sumur. Kalau di Brajan dulu kan saya ambil air sumurnya bagus. Ya kan? Di sana tuh nggak, harus beli. Nah, kadang-kadang kehabisan minum itu jam setengah 11 malam. Kan beberapa tutup toko itu. Galonnya habis tengah malam. Kita pengen minum, habis airnya. Itu kerasa banget loh itu. Bahwa ya Allah, ketika nanti pas baru beli datang minum itu rasanya ya Allah, alhamdulillah bisa minum. Atau hanya karena bisa mandi, itu bisa bersyukur banget loh. Di tempat saya juga pagi-pagi nanti habis subuh itu udah mati tuh pam, kadang-kadang sampai jam 10. Di saat kebutuhan air sangat mendesak malahan mati. Itu hampir setiap hari tuh di sana itu. Kebetulan tempat saya posisinya agak tinggi kan. Kalau yang rendah mungkin enggak, tapi tempat saya karena posisinya paling tinggi di situ, sehingga kadang-kadang nggak ngalir. Bayangin, kadang-kadang kalau tiba-tiba mancur lagi itu ya Allah syukurnya ya Allah alhamdulillah. Nah makanya saya katakan kadang-kadang kesusahan dan kesulitan itu justru memberikan manfaat besar buat kita agar kita menjadi orang yang bersyukur. Beneran loh itu beneran loh. Dan saya mengalami takdir itu semua ya kan, dari keadaan yang serba ada kemudian menjadi nggak ada, itu benar-benar memberikan manfaat yang besar banget. Dengan kesabaran tentu saja ya. Maka sekali lagi tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika datang waktu malam hal ta'isu ilal fajr. Apakah engkau akan sampai waktu subuh atau tidak. Ini kalimat asbahna itu
Di antaranya seperti itu maksudnya. Kemudian juga dikatakan wakam, betapa banyak, min sohihin, ya, orang-orang yang sehat, mata meninggal min ghairi ilat, tanpa ada sebab-sebab. Banyak nggak orang meninggal kayak gitu? Orang ujuk-ujuk mati itu, ya enggak? Tanpa didahului oleh sakit yang panjang. Kadang-kadang mau sakit sedino kan tinggal langsung bablas. Jadi katakan begitu, wakam, sungguh betapa banyak, min sohihin, orang yang terlihat sehat. Sering kita dengar, wingi sehat loh, si obrolan karo aku saiki, gitu. Sebagaimana saya ceritakan ketua takmirnya di Jabal Nur itu, yang di Gunung Sempu. Jumatnya masih ngangkat saya ke mimbar, seminggu berikutnya sudah meninggal. Saya tanya kepada jamaah yang lain, iya cuma sakit 2 hari aja, gitu. Nggak enak badan lebih tepatnya. Nggak terlihat kelihatan orang sakit sama sekali. Itu yang masih ada waktu jeda 2 hari. Ada yang tahu-tahu gempa bres namanya wong, ya nggak? Kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu apakah kita berangkat bekerja akan pulang atau tidak, kan gitu. Nah, orang-orang yang sadar dengan seperti ini tuh dia paham betul bahwa wa kam min sohihin, begitu banyak orang-orang yang sehat mati min ghairi ilat. Ilat itu sebab, ya. Ilat itu sebab. Makanya kalau membuat hukum itu harus tahu ilatnya, sebabnya apa, toh ada hukum itu namanya ilat, ya, dalam ilmu usul fikih, ya. Nah kemudian waka min alili asahina min dahr, ya. Jadi begitu banyak orang-orang yang sekarang lagi sakit. Banyak orang lagi sakit tuh sekarang. Dia nggak tahu berapa tuh angka harapan hidupnya. Kayak dulu Fatimah masuk rumah sakit, dikatakan angka harapan hidupnya cuma 5%. Dari 100% angka harapan hidupnya cuma 5%, kan mengerikan. Tapi kebanyakan orang kan nggak tahu, ya kan? Kebanyakan orang yang sakit itu nggak tahu arep urip apa arep mati, ya enggak? Kita alhamdulillah kita kondisinya sehat, walaupun sehat pun dikatakan wakam min sohihin, banyak orang yang sehat mati tanpa sebab-sebab tertentu. Maka kita yang sehat seperti ini pun emang menjamin sampai minggu depan? Enggak, kita nggak ada yang menjamin. Maka sebaiknya terus berbekal dengan takwa, dengan kesyukuran. Kemudian wakamin fatan, begitu banyak anak muda. Anak muda kan murung mikir harap mati, anak muda kok. Ya kan? Wakamin fatan, banyak sekali anak muda, amsa wa asbaha dhohika. Ya kan? Sore dan pagi masih ketawa ketiwi. Gitu, masih nongkrong di kafe, duduk di kafe. Nggak ngerasa kan? Padahal dikatakan di sini waqad, dan sesungguhnya nazijat akfanuhu, kain kafannya dia itu sedang dijahit. Kemudian wahwa la yadri, wahwa la tadri, sementara dia tidak tahu. Sebenarnya itu berlaku juga untuk kita, ya kan? Kenapa dikatakan anak muda? Karena anak muda biasanya nggak mikir kematian. Tapi sesungguhnya kita juga sama, ya kan? Bukankah pabrik yang membuat kain kafan sekarang terus memproduksi kain kafannya, ya enggak? Saya punya tetangga banyak kerja di mana itu, Samitek apa ya, itu kan 24 jam itu nggak berhenti itu kain itu, ya toh shift-shiftan 3 shift 24 jam bekerja muter tanpa berhenti itu. Katakanlah pabrik itu pabrik kain kafan misalnya, saya tanya di antaranya kain putih di situ. Katakanlah pabrik itu pabriknya membuat kain kafan, berarti kain kafan kita tuh lagi dijahit, lagi ditenun, ya enggak? Betapa banyak orang yang masih cengenges, bahkan naudzubillah berbuat maksiat, padahal kain kafannya sesungguhnya sudah disiapkan untuk dia. Kita pun sama, kita juga sama. Coba bayangin, Masya Allah ya. Para ulama tuh ketika memberikan gambaran kepada kita tentang masalah kehidupan itu, membuat kita tuh hanya ingat Allah aja. Ingat Allah terus. Bagaimana Ali Imran 190, kita memang disuruh ingat Allah terus. Hanya dengan pendidikan seperti inilah kita akan ingat Allah terus. Kalau nggak ngaji, yo nggak lah. Mungkin apa gitu. Kalau nggak ngaji itu ya dunia yang dipikir terus, itu dunia terus. Padahal cuma berapa lama dunia? Kita cari sebanyak-banyaknya pun yang kita makan berapa sih? Nggak banyak. Bahkan sekali lagi, kekayaan pun sungguh itu menjadi beban. Kekayaan juga menjadi beban. Orang diberi kaya kan juga harus belajar fikih menjadi kaya. Kalau enggak ya hancurlah dengan kekayaannya. Jadi Allah itu
membekali kepada kita baik miskin atau kaya, kurang atau lebih, pandai atau tidak, itu sesungguhnya dengan nikmat itu kita menggapai surga, kan itu tujuannya. Berarti kalau ada orang diberi uang banyak, jadi harus lomoh dong, ya enggak? Kalau enggak lomoh berarti dia salah jalan. Kenapa? Wong dengan kekayaan yang diberikan kepada dia itu supaya dia masuk surga kok. Orang yang miskin disuruh sabar kan? Ya kalau orang miskin nggak sabar ya keliru. Wong memang dengan miskinnya itu Allah berharap sabarnya, ya dengan sabarnya nanti dapat surganya Allah. Jadi masing-masing ada fikih untuk mengikutinya. Berarti intinya itu kan belajar kembali, gitu. Intinya belajar. Sering saya katakan ke Amar. Amar kan pernah mengalami fase berlebihan. Kebetulan teman-temannya di pondok di Hamalatul Quran itu memang banyak juga orang-orang kaya. Karena itu seluruh Indonesia tuh itu. Kemudian Amar nggak kaya sekarang kan. Teman-temannya kalau libur kan pegangnya apa namanya itu Apple Pro Max dan sebagainya, yang mahal-mahal itu lah, yang 30 juta 40 juta. Kadang-kadang dia ngomong, ya Bu aku dibeliin toh ya yang kayak gitu. Saya bilang sama Amar, orang itu harus bersyukur di seluruh keadaannya. Dulu kamu ketika orang tuamu cukup juga kemana-mana, apa yang tidak dibeli gitu. Dan tidak salah waktu itu memang mampu. Sekarang ketika tidak mampu, ya sudah bersyukur. Ya kalau saya dengan alat itu kan bisa menghasilkan ini itu kan. Biasanya bisa kreatif, kadang-kadang kan pikirannya kemana-mana. Itu nyatanya Aisyah di rumah bisa menghasilkan sehari 5-10 dolar. Aku kan pengen kayak gitu. Aisyah adiknya itu kan di rumah sekarang masih kelas yang daftar pondok itu mas. Dan dia ngerjain apa TikTok atau apa kan dapat sehari itu 5 dolar, 10 dolar, dia punya tabungan gitu. Kalau aku dikasih kesempatan juga bisa ya. Saya bilang, kamu tuh bersyukur sudah di pondok. Ya kan? Fokus di pondok. Jangan mikir yang tidak ada. Memaksa seperti apapun sekarang, faktanya tidak ada. Memaksa seperti apapun sekarang, nyatanya bapak punya kontuk 30 yuto ya ora iso. Berarti kan itu angan-angan yang di luar jangkauan. Bersyukur dengan yang ada ini menjadi penting. Itu. Aisyah itu bekerja dengan M3, ya pakai yang ini nih, HP ini. Itu bisa menghasilkan segitu rata-rata 5 dolar, 10 dolar itu. Untuk anak kecil kelas 5 SD kan ya udah bagus banget itu. Nah, tetapi fokus, saya bilang nanti ketika ya udah ditinggal, itu semua ditinggal. Kamu fokus ngapal Quran. Ya. Anggap itu sudah nggak ada. Followernya banyak gitu. Followernya Aisyah itu banyak banget karena dia bisa bikin program-program itu loh. Masya Allah. Nah, hal seperti itu pelajaran dari kecil untuk bisa fokus mensyukuri apa yang sedang dia perankan itu maksudnya. Perannya lagi bisa nyari ya sudah maksimal. Saya kasih waktu itu. Kalau malam mau live mau apa ya udah kasih waktu. Saya bisa menyediakan fasilitasnya hanya dengan HP seperti ini. Kemudian yang penting ada jaringan internet yang cepat, udah cukup. Nah, hal-hal seperti ini juga berlaku untuk kita orang tua. Kan itu belajar dari anak kecil kan. Orang tua juga sama. Pokoknya apapun yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah kita tuh mendapatkan surganya Allah. Gitu. Jangan dikira bahwa orang kaya juga nggak beban. Orang kaya itu beban loh, beban sekali bahkan kan. Beban sekali coba. Orang kaya kok menggunakan hartanya tidak benar itu ancamannya mengerikan, bukan hanya di akhirat, di alam kubur aja udah di panas-panasi itu mengerikan kan. Setiap lembaran uang yang kita miliki itu bisa menjadi lembaran lempeng panas kalau kita nggak gunakan dengan baik. Coba jadi orang kaya nggak mudah loh, ya kan. Sudah punya mobil satu karena kaya, ya kan. Ada mobil baru beli lagi. Ini terbukti nih, hal seperti ini terbukti. Saya juga dulu ngalami. Saya itu pernah saya ceritakan ke jenengan kan kalau udah 3 tahun mobil tuh ganti dulu tuh. Mana pernah 3 tahun udah nggak enak jual ganti. Nggak pernah mikir mobil kok bengkel kayak mobil gitu. Nggak kepikir dulu itu. Gitu. Yang ngajari siapa? Ngajari orang-orang Cina. Orang Cina bilang ke saya, teman-teman itu, teman-teman usaha saya dulu, hit kalau mobil itu jangan lebih dari 5 tahun. Wis, saya nggak sampai 5 tahun, 3 tahun, wis kah. Subhanallah, itu uang dibuang-buang kan. Bayangin, kayak gitu pertanggungjawabannya di sisi Allah berat besok. Makanya sekarang saya dikafarah dengan kesulitan mungkin dalam rangka membersihkan itu.
Makanya kita bersyukur sekali lagi. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Jika datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri. Jika datang waktu malam, kita tidak tahu akan datang sampai waktu pagi atau tidak. Kemudian wakam, dan betapa banyak min sawghir betapa banyak min sighorin, betapa banyak anak-anak kecil yurtaja, diharapkan untuk tulu umrihim, untuk panjang umurnya. Kenyataannya sekarang sudah di kuburan. Kan banyak tuh anak-anak kecil yang meninggal, ya enggak? Anak kecil lahir, orang tua mesti berharap umurnya panjang, enggak mungkin enggak. Ya dengan kalau datang ke orang barusan melahirkan, doanya apa? Ini harus dihafal nih doanya, ini penting ini. Doa yang agung. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa sakartal wahib warusi kita birohu, yang terakhirnya wabalagho asyudah. Barakallahu laka, barokah ya untuk kalian berdua yang telah dikaruniakan oleh Allah seorang anak. Semoga anak ini menjadi rezeki buatmu dan engkau bisa bersyukur kepada Allah atas pemberian ini. Yang terakhir wabalagho asyudah, mudah-mudahan anak ini sampai tua lagi punya anak-anak lagi. Kan begitu doanya. Nyatanya sekarang anak kecil banyak yang dikubur. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh nggak tahu sampai kapan hidup. Nggak ada urusan dengan sehat atau sakit, besar atau kecil, tua atau muda. Pokoknya saatnya tiba meninggal, meninggal saja. Sudah. Diputus seluruh kenikmatan, diputus nikmat tertinggi yaitu bisa beribadah. Ya kan? Jenengan kan sekarang masih bisa beribadah, ngumpul ke. Ketika kemudian meninggal, jenengan diputus nikmat, berarti jenengan sudah diputus kenikmatan bisa mengumpulkan sanggup kita di akhirat. Maka sepanjang kita masih diberi waktu, kita maksimalkan. Maka kita ucapkan asbahna. Ya Allah matur nuwun, saya masuk waktu pagi. Coba Bapak-bapak sudah jangan pikirkan coba. Dengan apa yang saya sampaikan. Jangan mengucapkan asbahna aja udah bisa nangis loh. Karena merasakan di belakangnya itu pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan barusan. Kalau jenengan memahami betul itu, mesti ya Allah, iya ya Allah. Betapa saya itu harus sangat bersyukur. Kalau nggak begini, ini kadang-kadang orang nggak bersyukur. Subhanallah. Dan banyak lagi hal yang terkait dengan waktu pagi. Kita masuk waktu pagi karena karunia dari Allah. Kalau bukan karunia dari Allah, nggak mungkin kita di pagi ini. Juga kemudian kesyukuran lagi. Kita waktu pagi ini lagi zikrullah, duduk seperti ini ngaji zikrullah. Banyak orang yang masih molor sekarang, ya enggak? Atau dengan kesibukannya, kok kita ditakdir oleh Allah bisa begini? Itu kan kesyukuran luar biasa ini. Luar biasa loh seperti ini itu. Enggak mudah bagi banyak orang. Sekali lagi enggak mudah bagi banyak orang. Buktinya di sini sedikit. Saya di salah satu masjid itu yang datang banyak, sekitar 40-an. Tapi saya katakan hal yang sama. Sedikit toh yang ke masjid, karena di situ perumahannya isinya sampai 200 lebih. Berapa persen yang ke masjid, tetap sedikit jumlahnya. Di mana-mana yang seperti ini itu sedikit jumlahnya. Masya Allah. Jadi kan termasuknya dipilih begitu. Apalagi subuh, ya kan? Beratnya luar biasa. Kemudian nanti kita beraktivitas, dengan melakukan apa saja hari ini, itu juga atas karena karunia dari Allah, energi dari Allah. Maka kita mengucapkan asbahna. Kita mengucapkan saya masuk waktu pagi ini ya Allah karena Engkau. Wa asbahal mulku lillah. Allah lah raja kita. Ini menekan diri kita agar tidak sombong. Banyak orang yang merasa menjadi raja-raja kecil di dunia ini hanya karena dititipi kelebihan oleh Allah. Dititipi pintar, merasa harus dihargai. Dititipi kaya, merasa menjadi raja. Seperti itu. Maka kita mengucapkan raja kita tuh Allah. Pagi-pagi loh ini. Pagi-pagi kita sudah disuruh mengucapkan ini biar sadar seharian. Biar sadar seharian aja ngasih. Awake dhewe ku malah dadi wong sing sombong. Ini penting banget loh ini. Ini penting banget. Saya ucapan berulang kali, ini penting banget. Kenapa? Kesombongan itu walaupun kecil membuat dia terlempar ke neraka jahanam. Sombong by definisi secara syariat adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu definisi sombong secara syariat.
Kalau ada perasaan kita meremehkan orang lain berarti kita sombong. Makanya kita belajar dari mana saja kan, dari mana saja. Bahkan dari orang-orang yang kita anggap mungkin secara umum orang mengatakan itu orang yang rendahan, pemulung misalnya. Gitu kan. Tetangga saya pemulung sugih banget, pengepulnya tapi dulunya dari subhanallah dari ngontrak rumah kecil gitu. Sekarang masya Allah sugih banget gitu. Kalau jenengan lihat di daerah Sorosutan sana, di dekat rumah sakit Wiro Saban tahu nggih. Ke timur sedikit, nanti ada belokan kanan ada toko besar tuh itu. Kayak supermarket, minimarket lah, bukan supermarket, minimarket tapi agak gede. Itu di belakang itu orang kaya banget itu yang punya itu usahanya juga rongsok. Saya kaget, saya waktu ada kepentingan dengan putranya beliau cerita, bapak itu dulu dari rongsok satu-satu, sekarang kaya raya, ya tetap rongsok, gitu, tetap rongsok. Nah, kadang-kadang orang melihat sekilas, kita timbul perasaan ngeremeh ke. Ketika timbul perasaan ngeremeh ke orang lain, itu secara syariat namanya kita sombong. Jadi sombong itu bukan hanya sekedar pecicilan, bukan hanya perasaan di mana kita merasa bisa meremehkan orang lain, itu kesombongan. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Sudah datang jelas hadis sahih, ijik ngeyel, itu sombong namanya. Contoh misalnya persoalan isbal sering dibahas ini. Persoalan belum bisa itu cerita lain nih. Isbal tahu nggih? Di atas mata kaki. Laki-laki di atas mata kaki, jangan isbal. Isbal itu berarti menutup mata kaki. Ya. Kalau pakai sarung aja aman kayak saya. Nggak dibilang katok congklang. Nggak dibilang bar kebanjiran gitu kan. Tapi kebanyakan yang pakai celana kan kadang dibilang begitu. Itu padahal sunnah loh itu. Ada yang mengatakan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Karena orang menjulurkan karena kesombongan zaman dulu. Orang kaya ingin menunjukkan kekayaannya, dijulur-julurkan, duwe kain okeh maksudnya. Maka dikatakan sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, kok iso awake dhewe milih sing dijulurke? Itu sesungguhnya kesombongannya di situ. Berarti dia mengatakan saya tuh nggak sombong kok. Paham? Maka saya menutup mata kaki nggak apa-apa, saya nggak sombong kok. Lah sombongmu piye nang kono kuwi merasa tidak sombong. Paham ya? Paham nggih? Maka kalau orang-orang mau hati-hati ya di atas mata kaki lah udahlah. Sekali lagi persoalan belum bisa, kita nggak usah ngomongin orang yang celana congklang kebanjiran dasar. Misalnya seperti itu kan masalah kurang kain gitu. Kenapa yang di atas dengkul malah nggak dibilang kurang kain? Ya enggak? Dibilang keren itu kan orang-orang londo-londo itu sampai segini-segini. Kok nggak dibilang kurang kain? Nggak dibilang kebanjiran? Dasar wae munafik sebenarnya itu. Kadang-kadang kalau yang berbau-bau Islam itu kita disalah. Itu orang-orang munafik itu. Makanya nanti subhanallah. Ini penting ya. Nanti ini pembahasan syarat la ilaha illallah yang kedua tentang persoalan keyakinan. Ini jangan perhatikan betul ini. Ini mumpung saya ingat saya sampaikan. Besok kita akan bahas itu tentang syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Jadi ngantuk la ilaha illallahnya bermanfaat, asyhadu alla ilaha illallahnya bermanfaat. Itu dengan 7 syarat. Kalau nggak memenuhi 7 syarat ini nggak bermanfaat. Salah satunya adalah yakin. Salah satunya adalah yakin. Ini hanya tambahan saja yang ini. Besok kita bahas khusus. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin itu alladzi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sumalam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Berarti orang beriman itu adanya cuma yakin. Ini syarat la ilaha illallah. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah itu akan bermanfaat jika jenengan yakin penuh. Suma lam yartabu, dan bentuk dari lam yartabu, bentuk dari tidak ragu-ragu, maka dia wajahadu. Dia akan berjuang bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya. Fisabilillah, di jalan Allah. Jadi orang mau ngomong tok la ilaha illallah masuk surga gampang temen gitu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kita akan berjuang
setelah mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensi-konsekuensi yang diikuti, maka kita berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita. Kemarin digambarkan oleh seseorang, meskipun gambarnya agak kurang pas nih menurut saya. Orang nyalon DPR atau nyalon jadi bupati lah. Untuk jadi bupati dia harus mempromosikan dirinya, ya enggak? Ini apa nggih? Ya, kampanye, ya kan? Kemudian dia buat pos-pos. Kemudian ada para pendukungnya. Orang-orang yang punya kapital cukup, ya enggak? Udah jenengan jago, nanti saya bantu untuk bangun di jalan sana, bangun apa gitu, biar menarik, ya kan? Kemudian ialah terjadi. Jadilah orang ini. Ada juga orang-orang yang menjadi penggembira. Oh, apa namanya kampanye? Ayo kan gitu, ada tuh rame-ramein tuh. Ya, orangnya banyak. Jadilah orang ini. Ketika jadi, siapa yang kemudian diangkat menjadi pembantu-pembantunya? Orang-orang yang bantu ini mesti, ya enggak? Orang-orang yang ngeluarin dana, itu faktanya begitu di dunia pun. Gini apa nggih? Inilah yang jadi menteri sekarang mesti punya peran-peran dulu. Enggak mungkin enggak, ya kan? Yang ya ora dadi apa-apa. Jadi penggembira saja kan. Kalau kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oke mentuh. Ya kan? Yang sering dilakukan banyak orang ini. Ini ramudeng itu dengan konsekuensinya. Ya seperti tadi itu, dia nggak mau berjuang dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Coba kita lihat 10 orang yang dijamin masuk surga. Coba kita lihat, punya la ilaha illallah kan pasti punya la ilaha illallah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Suatu ketika Rasulullah umumkan, hari ini kita kumpulkan dana untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Dia datang membawa separuh dari hartanya. Ya Rasulullah, saya berikan separuh dari seluruh hartaku untuk fisabilillah. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya serahkan semuanya. Piye coba? Kata Umar bin Khattab, saya nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Orang seperti itu loh, orang yang dijamin masuk surga. Paham maksud saya? Ada burhan, ada bukti atas ucapan la ilaha illallahnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah dikasih kaya, ada perjuangan. Itu calon-calon neraka jahanam itu dengan kekayaannya. Paham maksud saya? Inilah makanya Masya Allah. Jadi orang-orang yang belajar itu akan ngerti syarat-syarat seperti ini. Dalilnya jelas. Makanya kita masuk waktu pagi, alhamdulillah. Kita menunjukkan kepada Allah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, apa yang kita bisa perjuangkan untuk Allah hari ini dengan minimal keselamatan diri dan keluarga itu terselamatkan. Kemudian kalau kita bisa ada hal-hal lain yang memungkinkan untuk kita pantas menjadi orang-orang yang masuk surga. Jadi tetap ucapan la ilaha illallah itu memenuhi syarat dan rukunnya. Ini kalau nggak ngaji itu nggak ngerti loh bapak-bapak, ibu setuju. Nggak ngerti yang seperti ini. Padahal syaratnya ada 7 loh. Ini di kalangan di pondok itu kan mafhum. Orang-orang yang belajar agama paham, tapi kalau nggak belajar, orang di luar itu sebanyak nggak paham. Sehingga itu tadi rame-rame tahlil, tapi nggak ngerti ucapan tahlil. Gitu. Ya kayak tadi itu penggembira saja, gitu. Yang tadi apa orang kampanye, ayo teko yang di lapangan teko, paling dapat nasi bungkus. dapat posisikah dia? Enggak dapat posisi. Makanya kita bersyukur ngaji seperti ini, mudah-mudahan termasuk menjadi orang-orang yang wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kita berjuang di jalan Allah lewat jiwa-jiwa kita dengan duduk seperti ini. Ini perjuangan kan seperti ini. Dan sedikit orang seperti ini, sedikit. Baru lagi tuh Mas Jeni. Keterangannya baru lagi Mas Jeni. Jadi selalu baru. Kemudian walhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Dan segala puji milik Allah. Ini sekali lagi kita ditekan seluruh apa yang ada di dalam diri kita agar tidak mengundang pujian-pujian. Kita nggak butuh dengan pujian makhluk. Lagi pula pujian milik Allah. Maka zaman fitnah seperti sekarang ini, di mana kita tuh bisa menerangkan kepada semua orang tentang kegiatan kita sehari-hari. Kalau nggak dirahmati Allah, kita bakal kena yang seperti itu, penyakit ain, penyakit ria. Bahkan orang ke Mekah saja masih foto-foto di depan Ka'bah. Ya kan, dia lagi tawaf di shooting, banyak ini. Ini mau tawaf untuk Allah, atau tawaf untuk siapa ini? Tawaf untuk TikTok.
Ya, lagi tawaf loh, muter, harusnya berdoa, konsentrasi, shooting, grek. Jadikan status. Iya enggak? Hilang itu pahalanya. Ya kan? Hilang yang seperti itu pahalanya. Ada yang sopo yang mau ikut didoain, mumpung saya di sini, ngelis ya. Ngelis itu. Doanya kayak gitu tuh nggak makbul. Nggak makbul doa kayak gitu tuh. Doa kok diumumkan. Makanya kita berharap betul menjadi orang yang betul-betul lillah. Betul-betul kita tahu bahwa pujian itu miliknya Allah. Adapun kita kadang-kadang dipuji sebagian kecil karena Allah izinkan, karena Allah tutupi keburukan kita sehingga kita masih dipuji. Coba kalau kita dibuka keburukannya, alah sapa sing arep muji. Ya enggak? Makanya sekali lagi, ini pesan saya juga, saya mau dakwah kayak gini tuh kalau istri ngizinin. Kalau istri nggak ngizinin saya nggak mau. Kenapa? Istri yang paling tahu saya kok. Kalau saya ya libur dulu, libur saya. Kenapa? Istri yang paling tahu kondisi kita. Kita sejujur-jujurnya kan di depan istri kita. Ini orang jujur karo istri ya kebangetan, ngumpet-ngumpet karo bojone ya terus piye. WA-nya ditutup-tutup. Orang itu dibuka itu masalah. Ini masalah besar mesti. Ini mesti laki-lakinya bermasalah ini. Nek saya yang nggak ada urusan mau dibuka sampai kayak mana juga silakan saja. Jadi orang terdekat kita lah yang akan mengukur bagian ini, bagian di mana kita itu baik atau enggak. Itu urusan orang terdekat. Anak-anak kita, gitu kan. Anak-anak yang masih polos kayak Abdul kan jujur. Nanti kalau kita emang elek ya ngomong, gitu. Masya Allah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kemarin sampai di sini pembahasannya. Kemarin sampai dalil ke-7. 7 itu tentang apa kemarin? Tentang surah Al-Kahfi nggih. Nggih, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Nggih. Agar kita barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya berarti masuk surga. Nggih. Faman kana yarju berharap liqa bertemu Rabb-nya berarti dia masuk surga. Karena yang masuk neraka itu enggak ketemu dengan Rabb-nya. Ini penting nggih, kalimat-kalimat seperti ini. Barang siapa yang benar-benar ingin bertemu Allah, berarti ingin masuk surganya Allah. Maka syaratnya adalah falyamal amalan sholiha, dia beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Syaratnya 2, beramal soleh dan dia tidak pulang membawa kesyirikan. Amal soleh kita sudah bahas kemarin, syaratnya 2, ikhlas karena Allah dan mutabaah. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Bab tentang persoalan ikhlas itu persoalan yang menakjubkan. Persoalan yang menakjubkan. Belajar ikhlas itu belajar yang tidak akan pernah ada berhentinya sampai kapanpun. Semua ulama, salafus soleh, para tabi'in, para sahabat pun sepakat bahwa hal terbesar yang harus diperbaiki di diri ini dan paling berat adalah persoalan ikhlas. Memperbaiki persoalan niat itu hal yang sangat berat. Meluruskan niat terus karena Allah itu hal yang sangat berat. Hal yang sangat berat. Saya pun sampai hari ini masih terus berjuang agar setiap tindakan itu karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah terus gitu. Baik sama istri karena Allah, baik sama anak karena Allah. Jadi misalnya contoh Mas Jono yang barusan membiayai di Bina Umat, nggak sedikit kan itu. Kadang-kadang orang tua sok keluar begini. Piye to, Nduk, wis tak biayani tenanan lho. Aku bapakmu ki golek yo tenanan banget ini masalah ini belum ikhlas ini. Kita karena Allah. Gak ada hubungan dengan anak kita sebenarnya. Kalau anak kita kok nanti berbakti dengan kita bonus. Kita tuh pokoknya nyekolahin anak berjuang untuk ya karena Allah itu maksudnya tuh. Paham ya? Nanti anak kita mau jadi apa terserah Allah. Kadang-kadang orang sudah berjuang sedemikian rupa anaknya malahan berbakti, itu juga takdir dari Allah. Kalau kita niatnya karena Allah, nanti kita nggak kecewa suatu ketika anak kita kalau jebul wis tua kok ora iman karo aku yo. Ya sudah, lah mau bagaimana lagi? Kita doain aja. Ikhlas karena Allah. Hal-hal seperti ini penting. Karena ini sering loh keluar kayak gitu tuh orang tua. Orang rumangsa kowe kita golek-golek kowe tak utang-utang kowe iki malahan diperintahi ora gelem. Ini belum ikhlas karena Allah, ini masalah ini. Ya kan? Kita karena Allah, benar-benar karena Allah itu penting. Masalah ikhlas itu masalah yang sangat besar. Maka kalau dengan lihat asar para salafus saleh mengatakan
Jikalau ada seorang ulama mengajarkan sesuatu, maka hari Senin ikhlas, hari Selasa ngajarin ikhlas, hari Rabu ngajarin ikhlas, Kamis ngajarin ikhlas, Jumat ngajarin ikhlas, sampai Senin lagi ketemu ngajari ikhlas lagi. Sampai seperti itu. Ini persoalan keselamatan. Ini tadi faman kana yarju liqa ar-rabbihi, barang siapa yang yarju berharap liqa bertemu dengan Robnya, falyamal amalan sholihah. Yang syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Nah, ini masalah yang luar biasa. Imam Sufyan bin Sa'id As-Sawri, kata beliau, tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku supaya ikhlas. Ini ulama besar kan? Saya sampai tulis ini karena kalimatnya menakjubkan. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niat supaya ikhlas karena Allah. Jadi ini merasa nggak ada yang lebih berat untuk memperbaiki diri dibandingkan niat. Jenengan coba nanti cek di rumah, cek jenengan nguduroso atau saya itu karena Allah nggak tahu ini, saya karena apa tahu ini, itu ikhlas karena Allah apa nggak tahu ini, itu berat banget itu. Apalagi kayak yang terkait dengan masalah tampil. Kalau kita tampil apa pidato lah misalnya atau apa jenengan di kantor, itu karena apa? Karena apa? Ini ditanyakan kepada diri tadi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyampaikan, adapun kesyirikan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan yang maksud penyimpangan dalam niat. Adapun kesyirikan atau penyimpangan di dalam niat dan keinginan manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sangat sedikit orang yang selamat dari penyimpangan tersebut. Kata beliau, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ini imam besar sekali loh ini. Kitabnya luar biasa dahsyat, menjadi rujukan hampir seluruh kaum muslimin, mengatakan persoalan memperbaiki niat itu persoalan seperti lautan yang sangat luas tak bertepi, yang sedikit orang yang selamat sampai ke pinggiran. Persoalan niat ini, kata beliau, maka barang siapa yang menginginkan dengan amal kebaikannya selain, sekali lagi, maka barang siapa yang menginginkan dengan amal baiknya, dengan kita nyari uang, dengan kita berusaha, dengan kita sedekah, dengan kita sholat, selain tiga hal, wajah Allah, mendekatkan diri kepadanya, mencari pahala darinya, maka dia sudah berbuat syirik dalam niat dan keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan punya amal baik kok niatnya selain yang tiga ini, selain karena ingin wajah Allah. Tadi surah Al-Kahfi 110 ya. Jenengan sering dengar tuh ingin wajah Allah, itu maksudnya tadi itu masuk surga maksudnya. Jenengan kepikir maksudnya wajah Allah, maksudnya itu famang kana yarju liqa rabbihi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Robnya, karena nanti di sana akan dibukakan oleh Allah tire untuk bisa melihat wajah Allah. Nikmat tertinggi penduduk surga itu melihat wajahnya Allah, bapak-bapak sedaya. Hingga ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan melihat wajahnya Allah. Itu diberikan kepada penduduk surga ketika seluruh nikmat surga itu sudah diberikan. Maka Allah menyampaikan, ku berikan kepada kalian lagi satu nikmat. Apalagi ya Allah, sudah seluruhnya. Dibukakanlah tirai sehingga seluruh penduduk surga bisa melihat wajahnya Allah. Dan saat itu penduduk surga merasakan nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih dari itu. Itu nikmat tertinggi. Maka dikatakan, maka barang siapa yang beramal soleh, kok niatnya bukan karena menginginkan wajah Allah, bukan karena mendekatkan diri kepadanya, bukan karena mencari pahala darinya, maka dia sudah melakukan kesyirikan di dalam bab niat. Paham ya? Dahsyat sekali. Bab niat itu luar biasa ya. Masya Allah. Ikhlas meliputi ucapan, perbuatan, keinginan, dan niatnya. Ucapan, perbuatan, keinginan, dan niatnya. Di antara dalilnya adalah Quran Surah Hud ayat 15-16. Nah itu tentang bab niat. Ini kemana-mana ini pembahasannya nih, Masya Allah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhulal jannah. Ini juga diperdebatkan di kalangan para ulama yang hanya pemahaman permukaan. Misalnya begini, seperti tadi, masuk sih dengan la ilaha illallah masuk surga. Asalnya hadisnya begitu, tetapi sekali lagi, sebagaimana disampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Makanya dikatakan di sini, man mata barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu, sementara dia mengetahui berarti mengilmui kalimat la ilaha illallah, mengetahui konsekuensinya apa, tindakan-tindakannya itu apa, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada hal yang perlu di keterangan tambahan. Wahab bin Munabbih ditanya, ini terakhir nih insya Allah. Saya habis ini masih ke krebet ini. Wahab bin Munabbih menyampaikan ketika ditanya, bukankah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Sekali lagi, bukankah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Maka dia mengatakan bala. Betul, kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Saya bacakan dalilnya ini. Beliau mengatakan betul, yang namanya kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyampaikan, walakin, akan tetapi kata beliau, walakin ma min miftahun ilalahu asnan. Ini penting banget ya. Tetapi yang namanya kunci itu, setiap kunci itu ada asnan. Asnan itu gerigi-geriginya itu loh. Gigi-giginya kunci lah, enten gerigi-geriginya itu tuh. Kalau geriginya enggak pas, lah ya tetap harus buka pintu. Paham gimana maksud saya? Jadi itu tadi tuh kunci itu. Kalau diambil kan ada geriginya tuh. Kalau dengan kuncinya hilang, datang ke tukang kunci itu udah pegang kunci polosan banyak, ya enggak? Ya enggak? Kan kunci polosan oke banget. Nanti begitu datang orang tinggal krek tiga kali giginya itu krek. Ah, iso. Nek pas maka iso buka, nek ora pas ora iso buka. Gerigi-geriginya itu maksudnya adalah syarat dan surutnya. Dan kalimat la ilaha illallah itu syaratnya ada 7. Jadi kalau jenengan udah punya ucapan la ilaha illallah kok tidak memenuhi syarat yang 7 ini, enggak laku la ilaha illallahnya. Itu maksudnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang yang enggak belajar? Ini pertanyaan yang muncul sering. Nah terus piye wong sing ora sinau kae? Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Tapi kalaulah pun mungkin kemudian dengan itu dia bisa membuka pintu surganya, dia enggak bisa ke surga yang paling atas. Tetap orang-orang yang berilmu itu akan dimuliakan oleh Allah secara khusus. Orang masuk ke ruangan dengan permakluman dengan orang karena VVIP beda enggak? Wis dimaklumilah kayak mesaknya banget kayak wong ketek anu njupuk dhewean kon mlebu wae. Dengan silahkan Mas Jono duduk di VVIP, beda tentu saja ya. Beda. VVIP itu orang-orang yang mempelajari mengilmuinya. Adapun orang-orang yang di belakang ya orang-orang yang mungkin dimaklumilah. Orang tua bagaimana enggak belajar, enggak ngerti syarat-syarat, boro-boro ngerti syarat la ilaha illallah. Boro-boro ngerti syarat la ilaha illallah, denger aja enggak pernah gitu. Insya Allah yang demikian juga diampuni oleh Allah insya Allah. Dengan keyakinan di dalam hatinya. Jadi sekali lagi ditanyakan kunci surga adalah la ilaha illallah. Iya betul. Walakin akan tetapi ma min miftahun. Miftahun itu kunci nggih. Makanya namanya miftahul jannah itu kunci surga itu. Musola kunci surga. Miftahun illalahu asnan. Di dalam kunci itu pasti ada asnan, gerigi-geriginya itu. Nah, gerigi-geriginya itulah yang menjadi syarat kunci itu bisa dipakai. Demikian juga kalimat la ilaha illallah, kita harus mempelajari tentang gerigi-geriginya. Bab tentang gerigi-gerigi itu dipelajari di kitab tauhid, ada 67 bab. Maka nanti kita harus belajar kitab tauhid. Ada 67 bab. Gigi 1, gigi 2. Asalnya hanya 7. Asalnya kita syarat la ilaha illallah itu 7. Saya sebutkan saja, saya sebutkan sebagai gambar buat jenengan. 1 ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul atau menerima, yang keempat ingkiyat itu tunduk patuh, yang kelima itu asidqi jujur, yang keenam itu ikhlas, ikhlas yang ketujuh mahabbah cinta. Jadi kan nggak perlu langsung paham sekarang, insyaallah kita bahas gitu. Digambarkan seperti inilah kira-kira. Jenengan datang ke tukang syukur, jenengan punya panjang. Ini sebagai pemahaman aja, jenengan nggak usah perlu catat dulu mas ini. Nanti saya terangkan lanjutnya insyaallah. Atau mobil rusak, jenengan mesti mikirkan rambutku dawa. Saya akan datang kemana? Datang ke tukang cukur yang kita anggap profesional, ya enggak? Ya enggak? Kita nyukur tempat sing sembarangan malah botol protein ora karu-karuan. Kita mengilmui bahwa saya harus datang ke tukang cukur yang profesional. Setelah kita tahu, mengilmui berarti kan? Mengilmui bahwa oh, iya wong kae ketok ya, heeh. Tukang cukurnya apik kae. Data-data udah lengkap. Orang bilang, "Oh, nang kono ki rapih, nang kono rapih." Gitu.
Maka kemudian timbul keyakinan. Kita mengucapkan la ilaha illallah itu harus tahu ilmunya. Ilmunya diantaranya adalah fa'lam anahu la ilaha illallah. Allah sendiri yang bilang, ketahuilah aku itu la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali aku. Di surah Salah dibahas kan surah Muhammad ayat ke-19. Di antara dalilnya itu. Kemudian yakin betul bahwa benar kok itu kemampuannya memang bagus kok. Maka timbul keyakinan. Datang ke tukang cukur. Udah jenengan, Mas, tunggu ya Mas, masih ada antrian. Jenengan kabul, jenengan menerima, ya enggak? Oh, aku disik kan enggak begitu, ya enggak? Enggak mungkin jenengan nyerobot ya, malah ser sembarangan gitu. Kemudian duduk, setelah duduk dibilang jenengan ketoke iki modelnya apik sing koyo ngene Mas. Atau rambutnya jenengan sebaiknya perlakuannya begini-begini, maka jenengan pun akan ingkiat, akan patuh. Megok Mas. Ora kan orang mungkin, ya enggak? Tolong dengkluk sedikit. Malah kita kayak gini. Kan enggak mungkin. Itu artinya ingkiat, kita tunduk patuh. Demikian la ilaha illallah. Jenengan yakin dulu, jenengan punya ilmu, kemudian yakin menerima, kemudian jenengan tunduk patuh. Kon ngopo-ngopo yo manut, syariatnya dipenuhi maksudnya. Sudah punya la ilaha illallah kok kon siswa syariat ora gelem. Lah itu masalah la ilaha illallahnya itu. Berarti dia tidak ingkiat, tidak memenuhi syarat rukun yang bernama ingkiat. Ingkiat itu tunduk patuh. Kemudian sidqi, jujur. Ucapannya itu jujur dari hati yang paling dalam, bukan karena apa-apa, bukan karena harapan-harapan apa-apa yang lain. Kemudian sidqi, jujur. Kemudian ikhlas karena Allah. Ikhlas banget kita. Dikayak gini yo ikhlas toh, tukang syukur tuh. Dingeneke, ikhlas ora apa-apa. Saya kira enggak ada nggih orang tukang syukur dikit dingeneke asemi. Aku dingenek-ngenekke. Enggak kan? Kita ikhlas toh. Dingenekke yo ikhlas, dingenekke yo ikhlas, ngenekke yo ikhlas. Mana gue? Mbok pejabat digituin manut sama tukang syukur tuh. Ya kan? Yang terakhir setelah kemudian hasilnya bagus, ngoco, seneng kita. Maka rukun terakhir adalah al-mahabbah, kecintaan. Kita tuh cinta betul tuh dengan ucapan la ilaha illallah dan seluruh konsekuensinya, enggak ada keterpaksaan. Kon ngopo-ngopo asal sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, yo seneng wae, cinta. Ini kita harus sampai pada derajat itu, cinta betul. Subuh seperti ini duduk, cinta, senang, bahagia. Saya tuh membiasakan kalau berangkat ke sini, Mas, Bapak-bapak ya. Saya tuh membiasakan dari rumah tuh senyum sendiri. Beneran ini. Ini melatih supaya saya bahagia di depan panjenengan. Saya tuh senyum dulu. Ternyata ketika senyum sendiri saja, tutup ngedan maksudnya gitu. Itu sudah hatinya itu ikut tersenyum. Semangat beneran itu. Karena Pak cinta maksudnya. Orang senyum kan karena kecintaan. Saya mencintai kegiatan ini. Itu masya Allah. Nah itu nanti kita bahas di bab tentang asnan dari la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.